Sebenarnya antifon O itu apa sih? Antifon O menunjuk pada ketujuh antifon yang mesti didaraskan atau dimadahkan sepanjang periode khusus dalam masa Advent yang dikenal sebagai hari biasa khusus Advent, yakni pada tanggal 17 Desember hingga 23 Desember. Asal mula antifon O ini secara tepat tidak diketahui. Boethius pada tahun kurang lebih 480-524 membuat sedikit catatan mengenainya. Dengan demikian, memberikan gambaran mengenai keberadaannya pada masa itu. Dalam biara Benediktin Fleury, sekarang Saint Benoit sur Loire, antifon O ini didaraskan oleh abbas dan pemimpin biara lainnya dengan urutan menurun. Pada abad ke-8, antifon O dipergunakan dalam perayaan-perayaan liturgi di Roma. Sebab itu, orang dapat menyimpulkan bahwa dalam sewaktu cara tertentu, antifon O telah menjadi bagian dari tradisi liturgis kita sejak masa awal gereja. Antifon O berfungsi ganda. Masing-masing antifon menggarisbawahi suatu gelar bagi Yesus Sang Mesias. O sapientia, O kebijaksanaan. O Adonai, O Tuhan. O radik Jese, O tunas Isai. O klavis David, O kunci Daud. O Oriens, O surya pagi. O Regensium, O raja para bangsa. Dan O Emmanuel, O Immanuel. Masing-masing antifon juga berhubungan dengan nubuat Yesaya mengenai kedatangan Mesias. Menurut Profesor Robert Greenberg dari San Francisco Conservatory of Music, para biarawan Benediktin menggubah antifon-antifon ini dengan suatu tujuan tertentu. Jika orang mulai dari gelar terakhir dan mengambil huruf pertama dari masing-masing gelar itu, Emmanuel, Rex, Oriens, Clavis, Radix, Adonai, Sapientia, maka terbentuklah kata-kata Latin Erocras yang berarti esok aku akan datang. Sebab itu, Tuhan Yesus yang kedatangannya kita persiapkan sepanjang masa Advent dan yang kita sapa dengan ketujuh gelar mesianis ini sekarang berbicara kepada kita, esok aku akan datang. Antifon ini menggambarkan kerinduan akan kedatangan Sang Mesias. Dia yang merupakan sabda Allah, O kebijaksanaan, yang akan mengajarkan manusia jalan Allah dengan cara Sang Sabda yang adalah Allah menjadi manusia. Lihat Yohanes bab 1 ayat 1. Bagaimana pemenuhan dari janji ini? Hal ini dipenuhi secara bertahap dengan menggambarkan beberapa karakter. Kalau sebelumnya Allah menyatakan hukum-hukumnya dalam 2 loh batu, maka nanti dia akan menyatakannya lewat sebuah pribadi, O Adonai. Pribadi ini akan datang dari keturunan Daud, O radik Jese, yang menggambarkan inkarnasi di mana semua raja akan bertekuk lutut. Dia mempunyai kekuasaan tak terbatas yang digambarkan sebagai kunci Daud, O klavis David, di mana dia akan mengangkat manusia dari keterpurukan. Dia akan memberikan terang, O Oriens, kepada bangsa-bangsa. Terang ini menyinari semua orang, baik bangsa Yahudi maupun non-Yahudi, dan dia akan menjadi raja segala bangsa, O Regensium. Dia akan datang kepada umat manusia dan akan menyertai umat manusia, O Emmanuel. Itulah harapan dari umat manusia akan kedatangan Sang Penyelamat. Dan dari rangkaian 7 O antifon, maka seolah-olah Yesus menjawab kerinduan ini dengan mengatakan Erocras atau esok aku akan datang. Mari kita melihat satu persatu dari antifon ini. 17 Desember, O sapientia, O kebijaksanaan yang mengalir dari sabda yang maha tinggi, menggapai dari ujung ke ujung dengan penuh kuasa dan dengan gembira memberikan segala sesuatu. Datang dan ajarlah kami jalan kebijaksanaan. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian,
roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Yesaya bab 11 ayat 2-3. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Yesaya bab 28 ayat 29. 18 Desember. O Adonai. O Tuhan dan penguasa dari bangsa Israel, yang telah menampakkan diri kepada Musa dari dalam semak terbakar dan telah memberikan kepadanya hukum di Sinai, datang dan bebaskanlah kami dengan rengkuhan lengan-Mu. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Yesaya bab 11 ayat 4-5. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Yesaya bab 33 ayat 22. 19 Desember. O Radik Jese. O pangkal Isai yang berdiri sebagai tanda bagi orang-orang yang di hadapannya seluruh raja tidak dapat membuka mulut mereka, yang kepadanya seluruh bangsa harus berdoa. Datang dan bebaskanlah kami, janganlah menunda lagi. Sewaktu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yesaya bab 11 ayat 1. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Yesaya bab 11 ayat 10. 20 Desember. O Klavis David. O kunci Daud dan tongkat dari bangsa Israel, yang mana apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Datang dan pimpinlah tawanan dari rumah penjara, dan dia yang duduk dalam kegelapan dan bayang-bayang maut. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Yesaya bab 22 ayat 22. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yesaya bab 9 ayat 7. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Yesaya bab 42 ayat 7. 21 Desember. O Oriens. O fajar timur, cahaya kemegahan abadi dan matahari keadilan. Datang dan terangilah mereka yang duduk dalam kegelapan dan bayang-bayang maut. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya bab 9 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu.
dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yesaya bab 60 ayat 1-2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Maleaki bab 4 ayat 2. 22 Desember. O Regensium. O Raja segala bangsa dan yang dirindukan, batu penjuru yang membuat bangsa Yahudi dan non-Yahudi menjadi satu. Datang dan selamatkanlah manusia yang telah Engkau ciptakan dari debu tanah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya bab 9 ayat 6. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Yesaya bab 2 ayat 4. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya, aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Yesaya bab 28 ayat 16. 23 Desember. O Immanuel. O Immanuel, Raja dan Pemberi hukum kami, harapan dari semua bangsa dan keselamatan mereka. Datang dan selamatkanlah kami, O Tuhan Allah kami. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya bab 7 ayat 14. Jadi, Antifon O tidak hanya mendatangkan kerinduan dalam persiapan Advent kita, melainkan juga mendatangkan suatu akhir yang penuh sukacita. Katekismus Gereja Katolik menekankan makna ganda kedatangan ini. Dalam perayaan liturgi Advent, Gereja menghidupkan lagi penantian akan Mesias. Dengan demikian, umat beriman mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama penebus dan membaharui di dalamnya kerinduan akan kedatangannya yang kedua. KGK nomor 524.